Halo semuanya, nama saya Nita Jatmiko, saya adalah seorang apoteker dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam jenis dari masker. Secara umum, masker itu dibedakan menjadi ada masker kain, masker non-medis, masker medis, dan juga masker N95 atau yang lebih sering disebut dengan respirator. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama masker kain, seperti bentukannya seperti yang di foto itu ya, dia terbuat dari kain, kemudian ciri-cirinya dia itu bisa dicuci dan bisa dipakai lagi. Oleh karena itu dia tergolong lebih murah karena dia bisa dipakai ulang. Nah, ketika teman-teman pilih masker kain, pastikan maskernya itu lebih dari 2 lapisan dan tersusun dari kain yang dia itu anti air. Kemudian kapan sih kita bisa pakai masker kain? Sebenarnya masker kain itu bisa dipakai ketika kita pergi ke tempat umum boleh, tapi pastikan kita bisa physical sama social distancing. Karena masker kain itu beda sama masker medis ya kan. Kalau masker medis itu dia ada uji filtrasinya bisa berapa persen. Nah kalau masker kain kan nggak ada uji seperti itu. Jadi belum tahu filtrasinya, tapi bisa digunakan dan direkomendasikan oleh CDC. Jadi sebenarnya masih bisa, tapi pastikan kalian bisa jaga jarak dan protokol kesehatan yang lain. Jenis masker yang kedua adalah masker non-medis dan juga masker medis. Di sini saya jadikan satu karena dari bentukannya mereka itu sama. Modelnya ya kayak di foto itu. Kalau secara kasat mata kita nggak bisa membedakan. Ya kan? Umumnya mereka sama-sama tersusun dari lapisan 3 ply, jadi 3 lapis. Kemudian modelnya sama, mereka disposable use atau sekali pakai. Tahu dari mana kita sekali pakai? Ketika teman-teman beli masker, di kemasannya, di kartonnya, di dosnya, teman-teman akan menemukan tulisan sekali pakai, single use only, atau angka 2 dicoret. Itu menandakan mereka itu cuma sekali pakai. Jadi tidak disarankan teman-teman memakai masker ini berkali-kali atau bahkan mencucinya dulu kemudian dipakai lagi. Jadi nggak disarankan. Nah, perbedaan dari masker non-medis sama masker medis adalah di pengujian filtrasinya. Kalau masker medis itu ada pengujiannya dan dipastikan maskernya itu harus lolos uji BFE dan PFE. BFE itu Bacterial Filtrasi Efisiensi, kalau PFE itu Particle Filtration Efficiency. Nah, tujuan dari masker medis itu adalah sebagai barrier untuk mencegah penyebaran droplet dan split. Split itu kayak air ludah gitu ya, baik dari si pemakai maupun orang lain. Kalau non-medis itu limit the spread of droplet and split. Jadi bedanya cuman tujuannya sama untuk mencegah droplet dan split, tapi masker medis lebih baik karena dia ada pengujian di filtrasinya, ya kan? Dipastikan semua masker yang dirilis oleh pabrik itu kalau medis harus memenuhi kriteria filtrasi tadi. Kalau masker non medis itu enggak diuji secara detail seperti masker medis tadi. Itu perbedaannya masker non medis dan masker medis. Kapan sih kita pakai masker non medis dan medis? Sebenarnya kalau medis itu digunakan oleh tenaga kesehatan ya kan di rumah sakit biasanya. Kemudian untuk ketika proses operasi surgical mask ya kan, ada juga yang malah maskernya steril di packaging satu-satu dan itu sudah disterilisasi, itu untuk proses surgery karena memang harus steril dan untuk memastikan tidak ada droplet atau split dari si surgeon ke pasiennya karena pasiennya lagi dibedah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari mau pakai sebenarnya juga nggak apa-apa karena filtrasinya lebih baik dan sekarang orang-orang mungkin karena menjadi lebih parno mereka membeli masker yang makin tinggi efisiensinya karena untuk melindungi diri mereka. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa juga sih. Kemudian ada masker N95 atau sebutan lainnya adalah respirator. Nah, modelnya itu seperti yang di foto itu. Masker ini tuh sebenarnya ditujukan untuk healthcare worker yang langsung kontak sama pasien COVID yang positif. Kenapa? Karena dia itu seal tight. Coba teman-teman lihat di foto. Kalau kita pakai ini tuh semua kayak ketutup gitu. Padahal kalau kita pakai masker medis itu kan bagian kanan kiri di pipi itu masih kebuka ya kan. Kemudian bagian bawah janggut juga masih kebuka. Bagian atas di hidung kalau misal kawat maskernya nggak ditekan maka masih kebuka. Nah kalau N95 ini semuanya ketutup rapat. Jadi dipastikan nggak ada yang dari luar bisa masuk atau dari dalam keluar. Filtrasinya dia seperti namanya N95. Dia 95% partikel untuk ukuran 0,3 mikron dan bisa mencegah sampai masuknya airborne. Jadi ini paling tinggi efisiensinya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nggak sih kita pakai N95?
sekarang di masa COVID dan untuk nggak di rumah sakit tapi di rumah, ya boleh-boleh aja. Kalau misal teman-teman mampu gitu ya kan, bisa beli N95 ya nggak apa-apa. Sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa juga sih, tapi ini memang desain awalnya itu untuk yang di rumah sakit dan yang udah pasien positif COVID seperti itu. Kalau mau tapi ya silahkan. Nah, kemudian sekarang banyak sekali jenis-jenis macam masker, mulai dari ada N95, ada KN95, ada KF94. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah perbedaannya di badan pengujiannya. Kalau N95 seperti yang tadi di foto itu adalah standar dari US dan itu sudah FDA approved, bisa dipakai di US. Kemudian kalau KN95 itu sebenarnya di beberapa berita yang saya baca, dia itu memiliki kemampuan filtrasi sama seperti N95. Dia juga 5 lapis sama seperti N95, but yang membedakan adalah dia adalah China standard. Standar. Cuman itu aja sih bedanya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi ya kan. Dan kalau KN95 ini di US, dia sudah mendapatkan izin emergency use dipakai untuk health worker yang ada di sana. Seperti itu. Tapi bedanya cuma Chinese standard sama US standard. Bedanya itu aja. Kemudian sekarang ada ke tren masker KF94. KF94 ini modelnya yang kotak-kotak itu loh, yang biasanya teman-teman temuin di variety show-nya Korea, ya kan? Nah itu kenapa KF94? Karena dia Korea standar dan dia terdiri dari 94, berarti 94% filtrasinya. Bedanya cuma itu aja. Kalau masker KF94 belum mendapatkan emergency izin dari FDA untuk dipakai di US. Jadi yang baru mendapat izin bisa dipakai di US ya, itu yang KN95 yang Chinese standard. Kalau teman-teman mau pilih salah satu dari ini ya boleh-boleh aja, disesuaikan dengan budget dan juga kepentingan. Seperti itu. Kemudian nextnya, di sini ada beberapa tips untuk teman-teman cara memilih masker. Yang pertama, pastikan maskermu itu lebih dari 2 lapis. Kalau kain ya lebih dari 2 lapis. Kalau yang medis, non-medis kan udah pasti lebih dari 2 lapis ya kan. Kemudian pilih jenis masker itu berdasarkan kemudahan bernafas. Mungkin ada teman-teman yang punya sesek, punya asma, nggak kuat pakai N95, ya jangan pakai N95. Malah nanti sesek nggak bisa bernafas, malah pingsan, malah menjadi lebih merumitkan. Kemudian hindari masker dengan lubang ekshalasi. Teman-teman tahu nggak? Biasanya ada orang-orang yang pakai masker kain terus ada lubangnya itu loh. Nah, yang bisa katanya ada angin masuk. Nah, itu malah bisa menyebabkan resiko masuknya virus lewat situ. Kemudian pilih masker yang ada kawat hidungnya dan ditekan kalau misalnya pas dipakai sehingga rapat biar nggak ada celah. Tujuannya itu biar nggak ada celah, biar nggak ada virus yang masuk lewat situ. Kemudian ini ada beberapa tips dari CDC, saya ambil dari CDC, do and don'ts ketika memilih masker. Kita bahas satu ya. Nah, yang pertama dari sebelah kiri, punya 2 layer. Kemudian ketika pakai masker, pastikan itu menutupi hidung sama mulut. Percuma kita pakai N95 tapi cara pakainya salah, ya masker itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya ya kan. Kemudian pastikan maskermu itu pas gitu loh. Kalau misal maskermu kegedean ya udah kendor ya jangan dipakai, beli lagi yang baru karena percuma aja dia nanti kendor malah nggak bisa melindungi kita. Kemudian pilihlah yang punya nose wire atau kawat yang di hidung tadi loh. Nah untuk menjaga nggak ada udara yang masuk lewat situ. Kemudian yang down, jangan pilih masker yang bahannya itu susah bernafas, contohnya vinil. Ya kan yang sekarang transparan itu yang ngetren itu kalau misalnya dia membuat kalian susah bernafas ya jangan dipakai. Dan nah ini yang tadi saya maksud punya valve eksalasi. Nah itu contoh gambarnya. Kemudian kalau di sini CDC itu merekomendasikan N95 itu diprioritaskan untuk healthcare worker. Jadi mungkin ini keterkaitan dengan keterbatasan jumlah masker. Kalau misalnya dulu-dulu tuh awal-awal pandemi kan masker langka banget ya kan. Nah itu disarankan orang awam nggak pakai N95 dulu. N95-nya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tapi kalau sekarang stoknya udah banyak, kalau teman-teman mau pakai N95 ya monggo-monggo aja sih sebenarnya. Nah ini adalah panduan dari CDC untuk anak-anak. Pilih masker yang cocok ukurannya untuk anak-anak. Jangan anak-anak dikasih masker dewasa. Ya kan, terlalu besar dan malah tidak menutupi hidung dan juga mulutnya. Kemudian pastikan maskernya itu menutupi hidung dan mulut.
Kemudian tidak disarankan sih pakaiin masker untuk anak kurang dari 2 tahun karena mereka nanti jadi sulit bernafas. Kemudian ini beberapa cara pakai masker ya kan. Pokoknya pastikan maskermu itu menutupi hidung dan mulut dan bisa rapet. Jangan pilih yang ukurannya kegedean. Ini how not to wear a mask ya, itu ya salah ya kan. Kalau misalnya ditaruh di leher dan ditaruh di jidat, ditaruh di bawah hidung, ditaruh cuman di hidung, mulutnya enggak, ditaruh di dagu, digantungin di satu telinga, kemudian ditaruh di tangan. Nah, ini cara pakai masker yang salah. Oke, kemudian ini bagaimana sih cara mencopot masker? Jadi, masker itu kalau misalnya udah basah atau udah kotor, teman-teman disarankan untuk ganti. Nah, atau ketika mau minum dan sebagainya kan itu dicopot. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan bagian luar yang kontak dengan udara luar itu bagian yang kotor karena itu menyaring udara dari luar. Bagian yang dalam yang kena dengan hidung kita itu juga kotor sebenarnya. Jadi usahakan tangannya itu tidak memegang area depan dan area dalam. Kalaupun harus memegang, pastikan setelah itu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jadi cara ngelepas masker yang benar adalah dari telinga, bukan megang bagian depannya, tapi karet telinganya yang ditarik, kemudian dicopot. Kemudian ditutup, dilipat jadi 2 di bagian dalam. Untuk mencegah yang dalam itu kan kontak sama hidung sama mulut kita. Kalau misalnya ada teman-teman taruh buka gitu, nanti ada orang megang kan berbahaya seperti itu. Nah, sekarang karena pandemi, banyak orang meningkatkan kebersihan mereka, hygiene mereka, and it's a good thing. Dan juga mereka sudah mulai aware tentang masker sampai ada yang pakai double masker. Nah, ini CDC nge-state juga di sini. Kalau misalnya mau pakai double masker, itu pakailah masker kain, bawahnya itu masker medis, disposable mask. Jadi yang dalam yang kontak dengan hidung itu yang disposable mask, kemudian yang luar adalah masker kain. Tujuannya itu apa sih? Masker kain itu bisa should push the edges of the disposable mask against your face. Jadi lebih rapat gitu loh. Coba deh teman-teman coba. Kemarin saya udah coba dan saya cukup engap kan kalau pakai double masker. Jadi ketika pakai double masker itu masker kain yang di luar itu kan dia lebih rapat ya kan. Jadi dia itu mendorong masker medis yang di dalamnya sehingga mengurangi celah yang ada di hidung ataupun di pipi. Kemudian cara yang lain adalah dengan yang bawah. Pakai masker medis doang, nggak usah double, tapi bagian pinggirnya itu kayak diikat gitu loh. Sehingga mengurangi celah. Intinya itu mengurangi celah biar semakin rapat. Itu doang. Nah, ini ada lagi panduan dari CDC. Yang atas itu lihat, combine to disposable mask. Jadi masker medis, yang luar juga medis. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena nggak rapet. Makin lodo. Yang bawah mengcombine KN95 dengan masker lain. Nah, ini juga nggak disarankan. Karena N95 itu, dia filtrasinya paling tinggi. Kayak kamu dobelin itu kayak belum ada bukti bahwa dia filtrasinya menjadi lebih baik. Jadi kalau N95 itu pakai satu aja. Gitu. Itu sih, sekian video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau share informasi, bisa tulis di kolom komentar. Semua informasi link pustaka dari video ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Thank you and see you. Stay safe guys.